Assalamualaikum sobat, kiamat sudah dekat. Seorang janda tua dituduh membawa sial setelah 3 tetangganya meninggal berurutan. Tanpa bukti, tanpa tabayun, ia diusir dari kampung. Rumahnya dirusak, tubuhnya dicambuk, bahkan hampir dibakar hidup-hidup. Semua orang ikut menyakiti, tak satu pun membela. Apa salahnya? Apakah miskin dan tua cukup untuk dijadikan alasan pengusiran? Lalu apa yang terjadi setelahnya? Apakah Allah tinggal diam melihat kezaliman itu? Atau justru, doa dari seorang hamba yang teraniaya akan menggetarkan langit dan mengguncang bumi? Sebelum kisah ini dimulai, dukung kami dengan like dan subscribe channel Kiamat Sudah Dekat, agar kami terus menghadirkan kisah nyata yang menggugah hati dan menguatkan iman. Dan bagi yang telah like dan subscribe, semoga Allah angkat derajatmu, berkahi hidupmu, dan jadikan engkau hamba yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di ujung kampung bernama Karangjati, tinggallah seorang janda tua bernama Halimah. Sejak suaminya wafat belasan tahun lalu, ia hidup sendirian di rumah kecil berdinding anyaman bambu, beratapkan genteng yang sudah banyak bocor. Tidak ada anak yang menemani, tidak ada keluarga yang datang menjenguk. Namun, Halimah tidak pernah meminta-minta. Ia hidup dari menjahit pakaian sobek milik tetangga, dan mengajar anak-anak membaca Al-Quran di musola kecil yang hampir roboh. Hari-hari Halimah berlalu dalam sunyi. Tapi sunyi itu mulai retak saat desas-desus muncul. Kata orang, rumah Halimah membawa sial. Entah dari mana awalnya. Namun setelah 3 tetangga yang tinggal di sekitarnya meninggal dunia dalam waktu berurutan karena sakit tua, masyarakat mulai gelisah. Bagi sebagian orang, musibah itu bukan kebetulan. Mereka menuding Halimah sebagai penyebab. "Aku dengar dia punya ilmu hitam," bisik seorang perempuan muda di warung. "Aku juga pernah lihat dia jalan malam-malam sambil komat kamit," sahut yang lain. Fitnah itu menyebar seperti api di musim kemarau. Tidak ada yang mau mendekat ke rumah Halimah. Bahkan anak-anak pun mulai takut saat lewat di depan halamannya. Musola tempat ia mengajar pun mulai kosong. Satu persatu menjauh. Padahal Halimah hanya seorang perempuan tua renta yang tiap malamnya bermunajat kepada Allah. Ia bangun di sepertiga malam, meneteskan air mata dalam sujud panjangnya, memohon keselamatan untuk kampungnya, untuk orang-orang yang kini membencinya. Namun, siapa yang mendengar rintihan seorang janda tua? Hati masyarakat sudah dikeraskan oleh prasangka. Puncaknya terjadi ketika seorang tokoh kampung yang disegani, Pak Lurah Samad, mendapati anaknya demam tinggi tak kunjung sembuh. Ia langsung menyalahkan Halimah. Dia yang bawa sial. Rumah itu harus dibersihkan dari kampung ini, teriaknya dalam rapat warga. Tanpa tabayun, tanpa bicara langsung, tanpa membawa bukti. Mereka hanya mendengar, lalu percaya. Mereka hanya melihat, lalu menuduh. Sore itu, puluhan warga mendatangi rumah Halimah. Mereka membawa kayu, batu, dan amarah. Langkah-langkah mereka mengguncang tanah. Jeritan Halimah tak terdengar di antara teriakan murka mereka. "Aku tak pernah menyakiti siapa-siapa, aku hanya ingin tenang di sisa umurku," kata Halimah lirih di dalam rumahnya, memeluk mushaf tua peninggalan suaminya. Namun, langkah kaki itu terus mendekat. Tak ada tempat lagi untuk sembunyi. Tak ada suara yang membelanya. Bahkan azan maghrib yang biasanya menenangkan hati, sore itu seakan tenggelam oleh suara amarah manusia. Mereka bersiap mengeksekusi keputusan yang telah mereka buat sendiri, tanpa ruang untuk pembelaan. Di luar, seseorang menyulut api, dan langit pun mulai meredup. Langit senja berubah kelabu. Asap mulai menjulur dari bawah pintu rumah Halimah. Di luar, puluhan warga berdiri melingkar, beberapa membawa obor, lainnya mengangkat batu dan kayu. Di antara mereka, Lurah Samad berdiri paling depan. Wajahnya tegang, namun matanya seperti terbakar dendam. "Keluar kau, Halimah, sebelum rumah ini jadi abu," teriaknya lantang. Dari dalam rumah,
Halimah merapatkan sajadahnya ke dada. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena takut, tetapi karena hatinya hancur. Orang-orang yang dulu ia bantu, yang pernah ia doakan saat sakit, kini berubah menjadi barisan pembenci. Aku tidak bersalah. Demi Allah, aku tidak bersalah. Lirihnya. Tapi siapa yang peduli pada suara seorang janda renta? Amarah telah menutup telinga. Prasangka telah membutakan mata. Pintu rumah didobrak. 3 pemuda menarik tubuh Halimah yang sudah renta dan membawanya keluar. Kerudungnya terlepas. Rambutnya memutih sepenuhnya. Tubuhnya gemetar hebat. Mushaf tua terjatuh dari pelukannya dan terinjak-injak oleh sepatu warga yang marah. Seorang ibu muda meludah ke arah wajahnya. Anak saya mimpi buruk terus sejak lewat depan rumahmu. Bentaknya. Aku kehilangan suamiku karena rumahmu. Kau penyebabnya. Tuduh seorang lelaki paruh baya. Tanpa komando, cambukan dari selang karet menghantam tubuh Halimah. 1, 2, 3 puluhan kali. Tubuh itu tidak melawan. Tidak menjerit. Hanya terpejam dan lirih menyebut nama Allah dalam dadanya yang rapuh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bisiknya pelan. Tapi warga tak mendengar. Mereka sibuk menuntaskan amarahnya. Mereka menyeret tubuh Halimah ke depan musola. Di sana, seseorang sudah menyiapkan tumpukan sampah kering dan kayu bakar. Dia harus dibersihkan. Ini untuk keselamatan kampung kita. Seru Pak Lurah dengan semangat buta. Api dinyalakan. Lidah-lidah merah mulai menjilat kayu dan sampah di bawah tiang kecil tempat Halimah diikat. Suasana berubah mencekam. Beberapa anak-anak bersembunyi di balik punggung orang tuanya, melihat dengan ngeri. Namun sebelum api benar-benar membakar tubuh renta itu, langit mendadak mengguntur. Petir menyambar jauh di ujung desa. Angin kencang berembus, menerbangkan debu dan daun-daun kering. Api itu pun mendadak padam, seperti ada yang meniupnya dari langit. Warga mulai saling pandang, gugup. Kenapa apinya padam? Padahal kayunya sudah kering. Aneh ini. Langit kenapa gelap sekali? Halimah membuka matanya. Dalam ketakutan, ia justru tampak paling tenang. Bahkan senyumnya samar menyeratkan keikhlasan. Apapun yang kalian perbuat, Allah tidak tidur. Dan aku tidak pernah menyimpan dendam. Ucapnya pelan, dengan suara yang terdengar seperti suara dari liang kubur. Penuh luka, tapi suci. Namun warga hanya diam. Tak ada yang menjawab. Mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Angin makin kencang. Daun-daun berputar di udara seperti pusaran kecil. Dan suara petir terdengar lebih dekat. Lebih menyentak. Tapi terlambat. Dosa telah terlanjur ditanam. Dan tanah Karangjati pun mulai gelisah. Sehari setelah malam penyiksaan Halimah, langit Karangjati tampak muram. Matahari enggan menyinari bumi, seolah tahu bahwa dosa besar baru saja ditebar tanpa ampun. Warga beraktivitas seperti biasa, tapi udara terasa berat. Sesuatu yang tidak kasat mata menekan dari atas langit. Pagi itu, anak Pak Lurah yang sebelumnya demam tinggi mulai kejang-kejang. Tiba-tiba bibirnya membiru dan matanya mendelik. Dukun kampung dipanggil, air doa disiramkan. Namun tak ada yang mampu menenangkan tubuh kecil itu. Apa ini kutukan? Tanya istrinya panik. Pak Lurah tak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar. Dalam diam, ia teringat wajah Halimah semalam. Ucapan terakhirnya yang begitu lembut namun menghujam. Allah tidak tidur. Sementara itu, kabar mulai menyebar bahwa rumah warga yang ikut menyulut api ke rumah Halimah kini dipenuhi lalat dan bau busuk. Ayam-ayam di pekarangan tiba-tiba mati serentak. Sumur keluarga Juhari, yang dulu menuding Halimah menyebarkan sial, mendadak kering padahal baru musim hujan. Apa ini ujian? Bisik warga mulai panik. Tapi cobaan itu belum usai. Pada malam ketiga, suara lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan dari penjuru desa. Dan saat pagi datang,
Jenazah Pak Juhari ditemukan menggantung di pohon belakang rumah, dengan wajah membiru dan mata melotot. Tidak ada yang tahu kenapa. Beberapa warga mulai merapat ke musola. Tapi saat akan mengambil air wudhu, keran pecah sendiri dan air memancar seperti darah. Beberapa orang menjerit, lari terbirit-birit. Malam-malam Karangjati berubah seperti malam kampung terkutuk. Tak seorang pun bisa tidur tenang. Setiap rumah mulai menyisakan cerita. Anak-anak meracau dalam tidur, ibu-ibu menangis sendiri, dan kaum lelaki mulai saling mencurigai. Wajah-wajah yang dulu penuh semangat membakar Halimah kini tertunduk muram. Kenapa ini terjadi? Kenapa setelah Halimah, justru kita yang menderita? Mereka lupa bahwa dalam hukum Allah, kezaliman atas orang yang tak bersalah takkan pernah dibiarkan begitu saja. Dua-dua yang keluar dari hati yang hancur bisa naik ke langit dan mengguncang bumi. Lurah Samad, yang mulai sakit-sakitan, menggenggam tasbih di tangannya, namun seakan tak lagi punya arti. Anaknya semakin kritis, dan istrinya mulai bicara sendiri di pojokan rumah. Ia berjalan mondar-mandir sambil tertawa dan menangis bersamaan. Ini semua karena perempuan tua itu. Ini semua salah dia, teriaknya, menunjuk ke arah jendela, ke arah rumah Halimah yang kini hanya tersisa puing dan arang. Tapi benarkah itu salah Halimah? Atau salah mereka yang telah menghancurkan kehormatan seorang hamba Allah tanpa bukti dan belas kasih? Sore itu, azan asyar terdengar sangat lirih. Tak ada yang datang ke musola. Padahal Halimah dulu selalu ada di barisan pertama. Kampung Karangjati bukan lagi kampung. Ia berubah menjadi tanah sunyi, penuh rasa bersalah yang tak bisa ditebus dengan sekadar istighfar. Terlalu banyak lisan yang telah menzalimi. Terlalu banyak tangan yang ikut menyiksa. Dan kini, giliran bumi yang menjawab. Azab belum selesai. Ia baru saja mengetuk pintu pertama. Hari keempat setelah penyiksaan Halimah, Karangjati benar-benar berubah menjadi kampung yang muram dan penuh duka. Hujan turun tanpa henti, membasahi tanah dan mengguyur atap rumah-rumah warga. Tapi ini bukan hujan biasa. Langit seperti meluapkan murka. Petir menyambar bukan hanya di kejauhan, tapi juga di tengah ladang dan pekarangan rumah. Beberapa rumah terbakar karena tersambar petir, termasuk rumah Pak Lurah. Pagi itu, air sungai meluap. Tak ada hujan besar di hulu, tapi banjir datang tiba-tiba. Air keruh bercampur lumpur hitam masuk ke dalam rumah-rumah, menyeret perabotan, pakaian, bahkan hewan ternak. Warga yang semula tidak percaya bahwa azab bisa datang begitu cepat kini mulai panik. Ini karena kita semua ikut membakar rumah Bu Halimah. Teriak seorang perempuan tua sambil menangis di atas genteng rumah yang terendam. Tak ada yang membantah. Satu persatu, warga mulai mengakui dosa mereka. Tapi pengakuan itu datang terlambat. Musola yang dulu kosong karena ditinggal jamaah, kini hancur tertimpa pohon besar yang roboh. Kitab-kitab suci hanyut terbawa air. Bahkan mimbar tempat Halimah dulu duduk mengajari anak-anak mengaji kini tertimbun lumpur. Pak Lurah sama terduduk lemas di depan rumahnya yang nyaris ambruk. Anaknya meninggal pagi itu, dengan wajah pucat dan tubuh membiru seperti yang dialami Pak Juhari. Istrinya menghilang entah kemana, diduga berjalan tanpa sadar ke arah sungai. Ia hanya bisa memandang langit dan bergumam, "Aku salah, aku salah." Namun langit tak menjawab. Allah telah menurunkan isyarat murkanya, dan kini bumi menjadi saksi. Warga yang tersisa mulai mencari Bu Halimah. Mereka sadar, satu-satunya harapan yang mereka punya adalah memohon ampun langsung kepada orang yang telah mereka zalimi. Namun, rumahnya sudah menjadi abu. Hanya mushaf yang tersisa ditemukan dalam keadaan kering di tengah puing-puing arang yang hangus. Anehnya, mushaf itu tidak terbakar sedikit pun, seolah-olah dijaga oleh malaikat. Ini milik Bu Halimah. Bisik seorang anak muda yang dulu ikut menyeret Halimah keluar rumah. Mereka berbondong-bondong mencari ke kampung sebelah, menyusuri jalan setapak, mendatangi pesantren-pesantren,
namun Halimah tidak pernah ditemukan. Ia seolah ditelan bumi, atau mungkin diselamatkan oleh langit. Lambat laun, satu persatu warga meninggalkan Karangjati. Kampung itu tak lagi layak ditinggali. Bau anyir, lumpur, dan reruntuhan menyelimuti semuanya. Tidak ada yang tahan lebih dari seminggu di sana. Dari kampung yang semula ramai, Karangjati kini tinggal nama. Hanya suara jangkrik dan gemericik air banjir yang menjadi saksi bahwa pernah ada kezaliman besar di tanah itu. Tak satu pun yang bisa membersihkan noda tersebut kecuali taubat dan pengampunan. Tapi bagaimana bertaubat? Jika orang yang dizalimi tak pernah bisa ditemukan lagi? Di tengah sunyi, mushaf tua itu masih tergeletak. Tak ada yang berani menyentuhnya. Setiap orang yang mencoba mengambilnya, tiba-tiba jatuh sakit. Masyarakat percaya, mushaf itu hanya boleh disentuh oleh tangan yang bersih, bukan hanya dari lumpur, tapi dari dosa. Bulan berlalu sejak Karangjati ditinggalkan. Kampung itu kini tinggal reruntuhan dan semak belukar. Tidak ada suara ayam berkokok di pagi hari, tidak ada suara tawa anak-anak, dan tidak ada lagi azan yang menggema dari musola. Kampung itu diam, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Namun di satu desa yang jauh, di sisi lain pegunungan, hiduplah seorang perempuan tua berjilbab lusuh. Ia tinggal di pondok kecil milik pesantren tua. Namanya disembunyikan, tapi sebagian orang menyebutnya Ibu Halimah. Ia tidak bicara banyak, hanya mengajar anak-anak mengaji seperti dulu. Suaranya lembut, matanya teduh, dan wajahnya menyimpan luka dalam yang tidak semua orang bisa baca. Kepada santri-santri kecil yang ia bimbing, ia tak pernah menyebut kisah masa lalunya. Namun setiap malam, ia sujud dalam diam, menitikan air mata bukan untuk meminta balas, tapi agar Allah memberikan ampunan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang pernah menyakitinya. Ya Rab, maafkan mereka yang belum tahu, dan kuatkan hati mereka untuk kembali kepada MU. Sementara itu, di luar Karangjati, kisah tentang kampung yang ditimpa azab mulai menyebar. Cerita itu diceritakan dari masjid ke masjid, dari pesantren ke pesantren, sebagai pelajaran tentang bahayanya menuduh tanpa bukti dan menyakiti tanpa alasan. Beberapa warga Karangjati yang selamat, kini hidup terpencar. Mereka tidak saling mengunjungi, seolah malu untuk saling menatap. Beberapa mengaku trauma, tidak sanggup mengingat malam pembakaran itu. Tapi yang benar-benar membekas adalah ketakutan mereka pada dua orang yang teraniaya. Dalam sebuah kajian, seorang ustaz menyampaikan, ketika orang dizalimi menangis, lalu menyebut nama Allah, maka langit bergetar. Allah berfirman dalam hadits qudsi, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku akan tolong engkau, walaupun setelah beberapa waktu. Kata-kata itu membuat sebagian dari mereka sadar. Mereka mulai berubah. Mereka tak lagi mudah ikut-ikutan. Mereka lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih suka diam dan mendengar daripada menuduh dan menyebar kabar. Dan suatu hari, seorang anak muda dari Karangjati yang kini merantau datang ke pesantren tempat Halimah tinggal. Ia membawa mushaf tua yang ditemukan di tengah puing rumah Halimah. Mushaf yang tak pernah terbakar meski seluruh rumahnya menjadi abu. Perlahan, ia menyerahkannya kepada Halimah. Ini, mungkin milik ibu dulu. Halimah menerimanya dengan tangan bergetar, lalu mencium sampulnya, dan menangis untuk pertama kali di hadapan orang lain. Ia tidak bertanya siapa anak muda itu. Ia hanya berkata lirih, Alhamdulillah, Allah tidak mengambil semuanya. Dia tinggalkan satu untuk aku kenang bahwa aku masih hambanya. Karangjati mungkin telah tiada. Tapi hikmah dari peristiwa itu tak pernah lenyap. Ia hidup dalam cerita-cerita yang diceritakan dengan gemetar. Ia tertanam dalam hati mereka yang sadar bahwa kebaikan kadang tak bersuara, dan kezaliman sering datang dari keramaian. Dan Halimah, perempuan tua yang dulu dituduh pembawa sial, kini menjadi jalan bagi banyak orang untuk kembali mengenal arti sabar, diam, dan berserah. Sebab sungguh, Allah tidak tidur.
Ia hanya menunggu waktu terbaik untuk menunjukkan kebenaran.